Halo semua, ketemu lagi sama hari ini. Kita mau ngobrolin sesuatu yang seru banget nih, tapi juga serius. Kita bakal ngomongin soal perbandingan kekuatan militer antara dua negara tetangga yang kita sayangi, Indonesia dan Malaysia. Kenapa sih ini menarik? Ya karena kita ini kan serumpun, kayak kakak adik gitu loh. Kadang akur, kadang ada saingan-saingan kecil, tapi tetap saling sayang. Nah, ngomongin militer itu bukan berarti kita mau perang ya, amit-amit jangan sampai. Ini lebih ke rasa penasaran aja, seberapa kuat sih kakak dan adik ini kalau soal pertahanan negara. Biar kita makin bangga sama negara kita masing-masing. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia itu kan ada di mana-mana ya, hehe. Mulai dari bulu tangkis, rendang siapa yang paling enak, sampai lagu-lagu hits. Jadi, wajar aja kalau kita juga penasaran soal kekuatan militernya. Ini bukan buat manas-manasin suasana, tapi lebih untuk pengetahuan umum. Biar kita tahu kalau negara kita itu punya tentara-tentara hebat yang siap menjaga kedaulatan. Jadi, anggap aja ini kayak kita lagi nonton pertandingan olahraga, tapi versinya lebih canggih dan melibatkan teknologi super keren. Kita bakal lihat sama-sama siapa yang punya pemain lebih banyak dan perlengkapan lebih canggih di antara kedua negara ini. Penting banget buat kita tahu, kalau punya militer yang kuat itu bukan buat gagah-gagahan. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman luar. Bayangin aja, wilayah Indonesia kan luas banget, dari Sabang sampai Merauke, penuh dengan pulau dan lautan. Begitu juga Malaysia dengan wilayahnya yang terpisah. Tentu butuh penjaga yang tangguh. Jadi, dengan melihat perbandingan ini, kita bisa lebih menghargai perjuangan para tentara yang setiap hari bekerja keras untuk memastikan kita semua bisa tidur nyenyak. Yuk, kita mulai aja bedah satu persatu kekuatannya. Siap? Sebelum kita masuk ke data-data angka yang bikin pusing, Ayu mau kasih gambaran dulu. Perbandingan ini biasanya diukur dari beberapa hal. Ada jumlah personel atau tentara aktif, jumlah tentara cadangan, sampai jumlah alat-alat perangnya. Alat perang ini sering disebut alutsista atau alat utama sistem persenjataan. Ini termasuk pesawat tempur, kapal perang, tank, dan masih banyak lagi. Setiap negara punya strategi dan fokus yang beda-beda dalam membangun kekuatan militernya, disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi ancaman yang ada. Jadi jangan kaget ya kalau nanti ada yang unggul di satu sisi, tapi kurang di sisi lain. Oke, pertama kita mulai dari yang paling dasar, yaitu jumlah personel militernya. Istilahnya, adu banyak orang. Ini penting banget, karena sebanyak apapun alat canggih yang kita punya, kalau nggak ada yang operasikan ya sama aja bohong kan? Nah, untuk urusan ini, Indonesia punya keunggulan yang cukup jelas. Jumlah tentara aktif Tentara Nasional Indonesia atau TNI itu jumlahnya besar banget loh. Kalau di total dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, angkanya itu bisa mencapai sekitar 400.000 personel. Itu baru yang aktif. Belum termasuk pasukan cadangan yang jumlahnya juga ratusan ribu. Banyak banget kan? Sekarang kita intip tetangga kita, Malaysia. Angkatan Tentara Malaysia atau ATM juga nggak kalah hebat. Tapi dari segi jumlah memang lebih sedikit. Jumlah personel aktif mereka ada di kisaran 113.000 orang. Sementara itu, pasukan cadangan mereka juga ada jumlahnya sekitar 51.000 personel. Perbedaan jumlah ini sebenarnya wajar banget. Kenapa? Coba deh lihat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, sementara Malaysia sekitar 33 juta jiwa. Jadi secara proporsi, jumlah tentara ini sudah disesuaikan dengan skala negaranya masing-masing. Jadi bukan berarti yang lebih sedikit itu lebih lemah ya teman-teman. Selain pasukan reguler, baik Indonesia maupun Malaysia punya pasukan khusus yang jadi andalan. Pasukan-pasukan ini isinya orang-orang super terlatih, yang kemampuannya di atas rata-rata. Indonesia punya Kopassus dari Angkatan Darat, Denjaka dari Angkatan Laut, dan Kopasgat dari Angkatan Udara. Mereka ini terkenal banget di dunia internasional karena kehebatannya. Malaysia juga punya pasukan elit yang nggak kalah sangar loh. Ada Grup Gerak Khas atau GGK dari darat dan pasukan khas laut atau Paskal dari Angkatan Laut. Paskal ini bahkan pernah jadi inspirasi film action yang keren banget di Malaysia. Jadi, kalau dari segi jumlah personel, bisa kita simpulkan kalau Indonesia memang lebih unggul secara kuantitas. Punya tentara aktif dan cadangan yang jauh lebih banyak, jadi modal besar untuk pertahanan. Tapi sekali lagi, jumlah bukan satu-satunya penentu kemenangan loh. Kualitas pelatihan, semangat juang,
dan strategi yang dipakai juga sangat berpengaruh. Anggap saja seperti tim sepak bola. Pemain banyak itu bagus, tapi kalau formasinya berantakan dan gak kompak, ya bisa kalah juga. Makanya, kedua negara terus-menerus melatih tentaranya agar jadi yang terbaik dan paling profesional di bidangnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu ngintip koleksi mainan mahal alias alutsista kedua negara. Kita mulai dari udara dulu ya. Siapa yang punya pesawat tempur paling banyak dan canggih? Untuk urusan ini, kekuatan kedua negara cukup berimbang. Indonesia melalui TNI Angkatan Udara mengandalkan jet tempur dari berbagai negara. Kita punya F-16 Fighting Falcon dari Amerika, dan juga Sukhoi Su-27 serta Su-30 dari Rusia. Kombinasi jet tempur buatan Barat dan Timur ini jadi ciri khas kekuatan udara kita, memberikan fleksibilitas taktik yang luar biasa di angkasa. Malaysia gimana? Tentara Udara Diraja Malaysia atau TUDM juga punya koleksi yang gak kalah keren. Mereka punya jet tempur andalan yaitu Fi-18D Hornet buatan Amerika, yang terkenal tangguh untuk berbagai misi. Selain itu, mereka juga sama seperti Indonesia, mengoperasikan jet tempur Sukhoi Su-30 MKM dari Rusia. Jadi bisa dibilang, di udara, kedua negara sama-sama punya elang besi dari pabrikan yang sama, yaitu Sukhoi. Ini fakta yang menarik banget kan? Seolah-olah kakak dan adik ini punya selera yang mirip kalau soal belanja pesawat tempur canggih untuk menjaga langitnya. Sekarang kita turun ke laut. Sebagai negara maritim, kekuatan Angkatan Laut itu vital banget buat Indonesia dan Malaysia. TNI Angkatan Laut, kita punya armada kapal perang yang jumlahnya banyak banget. Salah satu yang terbanyak di Asia Tenggara. Kita punya berbagai jenis kapal, mulai dari fregat, korvet, kapal patroli cepat, sampai kapal selam. Salah satu andalan kita adalah kapal perang kelas fregat, seperti Kri Raden Edi Martadinata. Untuk kapal selam, Indonesia juga terus menambah kekuatannya dengan kapal selam kelas Nagapasa yang modern, hasil kerjasama dengan Korea Selatan. Angkatan Laut Kerajaan Malaysia atau Tentera Laut Diraja Malaysia atau TLDM juga punya armada yang modern dan kuat untuk menjaga perairannya. Mereka punya kapal-kapal fregat canggih dan juga kapal selam kelas Scorpion buatan Prancis. Meskipun secara jumlah total kapal Indonesia lebih unggul, Malaysia fokus pada teknologi yang modern dan efektif untuk menjaga wilayah maritim mereka yang strategis, terutama di Selat Malaka. Jadi, kalau di laut, Indonesia unggul jumlah, sementara Malaysia fokus pada modernisasi armada yang mereka miliki untuk efektivitas patroli dan pengawasan. Setelah kita bedah satu persatu, mulai dari jumlah tentara sampai koleksi alutsistanya, pasti muncul pertanyaan, jadi siapa yang lebih unggul, Indonesia atau Malaysia? Jawabannya sebenarnya nggak sesederhana itu, teman-teman. Kalau kita lihat dari angka-angka di atas kertas, Indonesia memang punya beberapa keunggulan, terutama dari segi jumlah personel militer yang jauh lebih besar, dan jumlah total alutsista seperti kapal perang yang lebih banyak. Ini adalah keuntungan strategis yang luar biasa, menunjukkan kapasitas pertahanan yang sangat besar untuk sebuah negara kepulauan yang luas. Namun, Malaysia juga punya keunggulan tersendiri yang gak bisa dianggap remeh. Mereka mungkin tidak fokus pada kuantitas atau jumlah, tapi lebih kepada kualitas dan modernisasi. Anggaran pertahanan mereka yang cukup besar dialokasikan untuk membeli teknologi-teknologi militer canggih dari Barat. Contohnya seperti jet tempur Fi-18D Hornet atau sistem pertahanan udara modern. Jadi Malaysia ini seperti petarung yang lincah dan efisien, mengandalkan teknologi canggih untuk menutupi kekurangan dari segi jumlah. Setiap negara punya cara dan strategi pertahanannya masing-masing yang unik. Fakta menariknya, di balik persaingan ini, Indonesia dan Malaysia itu sering banget loh latihan militer bareng. Ada banyak latihan gabungan yang rutin diadakan, baik itu latihan darat, laut, maupun udara. Namanya keren-keren, ada Lat-Gapma Melindo Darsasa. Ini menunjukkan kalau hubungan kedua negara di bidang pertahanan itu sebenarnya sangat erat dan profesional. Mereka saling belajar dan berbagi pengalaman untuk meningkatkan kemampuan masing-masing. Jadi meskipun di luar suka ada panas-panas kecil, di level militer mereka adalah partner yang solid untuk menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Jadi, kesimpulannya gimana? Daripada bilang siapa yang lebih unggul, mungkin lebih pas kalau kita bilang setiap negara punya kelebihan dan kekhasannya sendiri. Indonesia kuat karena ukurannya yang besar,
jumlah personelnya yang masif, dan alutsista yang beragam. Sementara itu, Malaysia kuat karena fokus pada modernisasi dan teknologi canggih. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kedua negara bisa terus menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kekuatan militer yang mereka bangun tujuannya adalah untuk pertahanan, bukan untuk saling mengancam. Sebagai tetangga serumpun, kita doakan saja semoga Indonesia dan Malaysia terus akur dan makin maju bersama. Setuju?